Nah, hari kedua setelah operasi, kalau pasien sudah merasa enak, tidak sakit, kan tetap kita kasih obat nyeri ya dok ya setelah operasi. Boleh langsung dok, kita akan latih untuk langsung bantu berdiri, dan kalau pasien merasa sudah tidak pusing, kuat, boleh dok langsung jalan. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di program podcast Sentra Stage di Sentra Medica Hospital Cikarang. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber atau special guest kita, Dr. David Rudianto Salim, spesialis ortopedi traumatologi. Kita akan membahas topik yang mungkin sering dialami oleh masyarakat, oleh Sobat Sentra, dan juga mungkin banyak ditemui oleh Dr. David sehari-hari. Ya, oke, langsung saja. Apa kabar dokter? Sehat? Sehat dok. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat ya dok ya. Sehat. Luar biasa. Baik, dok, ini kalau kita ngomongin soal dunia ortopedi ataupun juga topik kita pada kesempatan kali ini adalah jangan takut ganti lutut. Ya. Nah, emangnya lutut bisa diganti ceritanya Cen? Gimana tuh dok? Iya, jadi benar lutut itu bisa diganti ya, tapi mungkin orang kira kan diganti satu lutut diganti semua ya. Lutut Iya, semua gitu tapi ya? enggak. Jadi Oh, tenang enggak aja. seperti itu. Jadi yang kita ganti hanya lapisan tulang rawannya atau sendi yang melapisi tulang lutut tersebut gitu. Jadi kan kalau terjadi pengapuran, apalagi yang udah parah, itu kan tulang rawan sendinya kan rusak ya, bolong-bolong dia. Nah, kita ganti, kita lapisi dengan implan yang baru agar dia bisa mulus kembali dok gitu. Oke. Iya. Nah, inilah yang membuat stigma ya dok. Iya. Stigma banyak masyarakat yang masih takut dengan istilah ganti lutut. Iya, Dok. betul. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu takut ya. Jadi memang kan semua juga sesuai indikasi ya. Jadi pengapuran itu kan terutama di lutut itu ada gradingnya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya untuk grade 3 sampai grade 4 yang sudah parah sekali, bahkan sampai misalkan lututnya sampai berbentuk O atau X. Ya. Dan di X-ray kita lihat dia sudah menempel ya satu sama lain, pasiennya kesakitan, baru kita lakukan pergantian sendi gitu sesuai indikasi. Ya gitu. Tadi teknis penggantian lutut. Ya. Sebenarnya kapan seseorang itu dikatakan ini sudah harus atau sudah perlu menjalani operasi penggantian lutut? Apakah usia menjadi faktor penentu utama gitu? Ya memang yang namanya pengapuran atau osteoartritis itu penyebab utamanya kan degeneratif ya. Jadi karena usia, terutama ya perempuan laki sama, cuma perempuan dia lebih sering ya karena ada pengaruh hormon juga. Nah, nanti kita lihat dari yang tadi saya bilang ada gradingnya kan, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di X-ray udah grade 3, grade 4, terus kita kan nggak langsung operasi ya. Operasi memang jadi pilihan terakhir dok. Jadi yang pertama pasti obat-obatan terlebih dahulu ya, terus fisioterapi, terus kita juga anjurkan ke pasien, biasanya kan karena berat badan nih ya, kan karena lutut itu kan menopang berat badan kita. Jadi kita usahakan pasien diet dulu nih dok, diet. Jadi sebisa mungkin turunin berat badan, lifestyle lah ya, lifestyle. Terus sudah gitu tadi obat-obatan, fisioterapi, bisa juga dengan suntikan, ya suntik lutut, ya. Nah kalau semuanya itu masih gagal, pasien tetap merasa sakit, baru kita tawarkan untuk operasi pergantian sendi ya, atau kita sebut dengan TKR, total knee replacement. Ya, gitu. Jadi sesuai indikasi lah dok. Sesuai indikasi. Ya. Nah dok, selama ini mungkin sehari-hari dokter menemukan mungkin ada beberapa pola pikir, pandangan atau mitos yang sering berkembang di masyarakat. Apa yang paling sering dokter temui terkait dengan operasi lutut ini? Ya mitosnya mungkin kan ini orang beranggapan operasi besar ya, jadi orang takutnya nanti setelah itu tidak bisa berjalan kembali atau jadi lumpuh ya, atau ya namanya operasi besar takutnya udah usia dan lain-lainnya, takut bermacam komplikasi ya. Ya memang betul, namanya operasi itu, semua operasi kecil atau besar itu tentu ada resikonya ya, tidak ada operasi yang tidak ada resiko. Nah tapi kan untuk operasi pergantian lutut ini kita juga tidak merta-merta langsung operasi ya, biasanya karena pasien usianya sudah cukup tua, biasanya 50 tahun ke atas, tentu kita akan cek dulu kesehatannya nih, dari jantungnya, paru-paru, pasien ada riwayat darah tinggi, gula atau enggak. Nah kita konsulkan dulu ke penyakit dalam dan dokter biusnya. Nah kalau semuanya sudah ACC, semuanya sudah siap, barulah kita akan melakukan operasi pergantian lutut tersebut. Jadi ya mungkin banyak mitos-mitos, tapi kan ya itu hanya omongan luar lah ya. Ya baiknya konsultasi langsung ke dokternya bagaimana yang
benarnya seperti apa gitu dok. Dok, teknisnya berapa lama sih operasi? Teknisnya ya kalau Hmm. operasinya jika tidak ada komplikasi, tidak ada masalah, itu sekitar 2 jam sampai 3 jam. Tapi itu di luar pembiusan ya. Biasa kan kita persiapan dulu, dibius dulu, pasien diposisikan dulu ya, sampai itu ya total mungkin bisa jadi sekitar 4 jaman ya gitu, sampai pasien nanti kan setelah dibius kan dibangunkan kembali. Tapi biasa sih biusnya sih setengah badan sih dok, setengah badan. Jadi dari perut ke bawah. Oke. Iya. Nah, setelah dioperasi dok, waktu pemulihannya ini apakah benar setelah operasi dilakukan pemulihannya lebih cepat dan pasien bisa jalan lebih cepat? Gitu? Ya betul. Jadi biasanya sih kita langsung ke pasien itu sebelum operasi kita kalau bisa pasien sudah membeli tongkat ya. Oh, sebelum operasi harus beli dulu? Iya, jadi setelah operasi dia kan bisa langsung ini nanti. Tongkatnya tapi bukan tongkat ketiak dok ya, tongkat yang kayak jemuran itu walker namanya. Atau kaki 3 itu ya? Yang 2 gitu, walker. Nah, biar lebih seimbang jalannya. Nah, setelah operasi hari pertama kalau pasien sudah tidak merasa sakit, biasanya sudah boleh duduk nih. Duduk di pinggir, dia boleh uncang-uncang kaki, tepuk kaki. Nah, hari kedua setelah operasi, kalau pasien sudah merasa enak, tidak sakit, kan tetap kita kasih obat nyeri ya dok ya setelah operasi. Boleh langsung dok, kita akan latih untuk langsung bantu berdiri, dan kalau pasien merasa sudah tidak pusing, kuat, boleh dok langsung jalan. Jadi justru semakin cepat, semakin baik dok gitu. Jadi memang anjurannya asal toleransi nyeri pasien sudah baik, sudah bagus, langsung kita anjurkan untuk langsung berjalan dok. Karena resikonya adalah takutnya terjadi kekakuan dok. Kalau pasien kan kadang suka takut untuk berjalan ya, apalagi nyeri. Nah itu memang harus agak dipaksa dok, agar nanti fungsinya lebih baik. Memang awalnya mungkin agak sakit ya, kita agak paksa biasanya untuk menekuk dan untuk berjalan lebih cepat agar nanti pasien juga lebih cepat lagi dok untuk berjalan beraktivitas kembalinya dok. Jadi hari kedua, hari ketiga sebenarnya sudah boleh dok langsung berjalan. Oke, berarti memang relatif cepat ya dok pemulihannya. Betul dok. Tidak perlu rawat inap sampai berhari-hari. Nggak usah dok, nggak usah. Oke. Dok, paling 3 hari biasa udah pulang dok. Kalau udah bagus hari ketiga, hari keempat, kalau lukanya sudah bagus, pasien sudah boleh pulang. Oke. Dok, ada nggak faktor penyulit yang ya bisa bikin pasien ini agak-agak lama nih jalannya gitu? Ya mungkin yang pertama kalau pasiennya agak gemuk atau obesitas ya, itu berpengaruh juga ya dari nanti setelah pos operasinya. Terus misalkan pasiennya ada riwayat gula gitu, itu juga bisa mempengaruhi ke penyembuhan luka ya. Misalkan kalau ada gula kan jadi lebih susah kering ya gitu. Tapi ya kalau sudah terkontrol sih biasanya bagus-bagus aja. Terus sebenarnya yang lebih mempengaruhi sih lebih ke pasiennya sih dok. Jadi kalau pasiennya merasa dia semangat ya, dia pengen cepat sembuh, pengen jalan lagi, walaupun sakit sedikit itu dia akan paksakan dok gitu. Nah itu lebih bagus, justru dia akan lebih cepat pemulihannya, lebih akan cepat berjalan dok gitu. Jadi biasanya kalau yang ini tuh pasiennya agak takut-takut dok, takut kakinya ini masih sakit, nggak mau ditekuk gitu, justru harus dipaksa dok. Biasanya sih itu sih dok, nggak terlalu banyak sih, lebih ke itu sih dok, lebih ke pasiennya gitu. Makanya kita biasanya motivasi dok biar cepat berjalan. Iya gitu dok. Pernah nggak ada pasien yang misalkan gini, saya nggak mau disuntik, saya mau langsung operasi aja dok biar cepet. Pilihan itu apakah bisa dipilih oleh pasien atau enggak, tetap harus obat dulu, suntik dulu, atau gimana? Iya, bisa aja sih dok sebenarnya ya, kalau pasien yang udah sangat kesakitan ya. Jadi dia udah dok, disuntik juga kan, memang disuntik itu sifatnya sementara dok, tidak menyembuhkan. Yang namanya tulang rawan itu kan sampai sekarang tubuh kita belum bisa memproduksi ulang, makanya kalau udah hancur, sudah rusak itu harus diganti gitu. Makanya tidak, ya memang sekarang ada kan penelitian stem cell dan lain-lain untuk regenerasi sendi, disuntik PRP dan lain-lain, tapi itu belum, masih penelitiannya masih inilah gitu. Kebanyakan kalau sudah rusak memang bagusnya diganti gitu ya. Jadi bisa aja sih dok. Jadi kalau memang sesuai indikasi grade 4 misalkan sudah O, udah X yang sudah menempel sekali,
pasien sudah sakitan bisa dok, langsung kita pasiennya juga mau operasi ya udah langsung kita siapkan dok untuk operasi. Dan hasilnya ya memang tadinya sakit, seenggaknya dia sakit sudah hilang dan bisa berjalan kembali dok. Gitu. Memang nanti butuh waktu dibantu dengan terapi dan lain-lain. Gitu. Oke, dok ini kan kalau kita lihat perkembangan dunia medis ya dunia kedokteran betul. makin maju makin canggih ya dok. Apalagi udah ada robotik segala macam. Betul. Ya sekarang kan udah AI ya semuanya. AI. Jadi semuanya memang nggak tahu kalau menurut saya kalau yang untuk bedah ya yang menggunakan tenaga manusia itu mungkin masih agak sulit ya tergantikan ya. Jadi mungkin robotik AI itu hanya sebagai membantu kita dok untuk agar lebih presisi. Ya kan sekarang kayak ganti sendi juga sudah ada dok robotik. Jadi fungsi robot ini membantu agar pemotongan sendinya, tulangnya, pemasangan itunya lebih presisi dok dibandingkan kita manual gitu. Jadi dia hanya sebagai sifatnya membantu aja ya, membantu, tapi tidak menggantikan posisi kita sebagai dokter bedah ya. Mungkin sih ya nggak tahu ya kalau ke depannya. Tapi kalau menurut saya kalau untuk yang bagian bedah menggunakan tangan skill itu masih agak sulit sih dok, soalnya ya kan butuh benar-benar kan judgement-nya apanya gitu ya. Jadi setahu saya sih kalau robotik sekarang sudah membantu sifatnya ya, tapi belum menggantikan ya. Cuma nggak tahu nanti ke depan. Benar. Ya. Dok, dalam selama ini jadi dokter ortopedi ada nggak dok case-case menarik atau mungkin kisah-kisah atau pasien-pasien yang berkesan yang dokter handle gitu loh dok terkait dengan kasus seperti ini? Biasa itu sih keluhannya dia sudah berobat ya, sudah capek juga minum obat ya. Fisioterapi lama terus-terusan tapi kadang enakan kadang sakit lagi gitu, jadi udah capek lah dok bolak-balik, jadi akhirnya memutuskan untuk tadinya kan takut juga ya, takut untuk operasi, kata tetangganya, kata siapa saudaranya, lu jangan operasi takut gini gitu, tapi akhirnya dia memutuskan untuk operasi dan alhamdulillahnya nih puji Tuhannya setelah operasi dia bisa berjalan kembali gitu, jadi melakukan aktivitas kembali, tidak nyeri, itu ya salah satu apa ya buat kita juga kan jadi ada rasa puas gitu ya gitu mengcounter memotong si mitos-mitos yang sudah ada gitu. Jadi pasiennya juga bisa berjalan kembali, bisa pergi kemana, ke pasar kemana gitu, bisa kayak dulu lagi gitu. Jadi ya mungkin itu kasus yang bikin kita inilah puas lah ya sebagai dokter gitu. Justru ada bisa bikin semangat ya. Iya, jelas gitu ininya kan outcome-nya gitu ya. Gitu. Dok ini soal apa ya kebiasaan pola makan misalnya. Iya. Ada yang bilang gini, ya makanya kalau lututnya ini jangan sering makan kacang, jangan sering makan emping. Nah gimana tuh dok? Ya mungkin itu biasa tuh yang asam urat tuh. Asam urat. Iya. Katanya nggak boleh makan sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan. Sebenarnya kan itu mitos ya gitu. Makan daging merah ya sebenarnya asal porsinya nggak terlalu banyak sih nggak apa-apa ya. Dan nggak semua penyakit itu asalnya dari asam urat gitu dok. Biasanya kan dikit-dikit asam urat dok, enggak ya. Jadi asam urat memang salah satu bisa jadi penyebab pengapuran sendi ya. Tapi itu faktor lain, faktor luar gitu. Itu kita sebutnya secondary osteoarthritis gitu. Tapi kalau yang primary yang penyebab lutut itu pengapuran biasa paling sering ya usia, berat badan, kalau perempuan hormon setelah menopause misalkan, jadi mempercepat gitu. Jadi kalau makanan sih biasanya nggak ada pantangan ya untuk orang yang pengapuran, tapi ya sebisa mungkin dijaga berat badannya dong. Iya, ya dengan cara ya kurangin yang manis-manis ya. Tepung-tepungan, gorengan, karbohidrat yang terlalu banyak gitu ya. Enak semua itu. Ke masing-masing sih gitu ya. Gitu dok. Baik. Dok, gimana caranya dokter misalkan ada pasien yang ini kayaknya udah harus indikasi ganti lutut tapi pasiennya masih takut. Caranya gimana dok biar dia yakin, mau gitu. Iya, banyak juga sih ya biasa mulut ke mulut ya dok ya. Kalau yang satu udah operasi dia ngomong, ini udah enak, ya nanti dia akan ya udah saya mau coba juga ya, memang butuh waktu ya dok, tapi kan kita juga nggak pernah memaksa ya. Kita memang menganjurkan, tapi keputusan akhir itu ada di pasien dok. Ya, kita kan nggak boleh memaksa. Jadi kalau yang memang masih belum mau,
ya kita tetap konservatif dulu dok. Konservatif ya tadi dengan fisioterapi dilanjutkan, obat-obatan jika nyeri, turunkan berat badan ya, atau sekarang terapi air dok bagus ya. Oh, Jadi oke. terapi di kolam renang ya. Jadi stretching fisioterapi tapi di kolam renang itu membantu juga dok gitu ya. Karena tidak ada mengurangi beban ke lututnya kan ya. Kalau mau olahraga ya berenang paling baik ya, sepeda statis ya, jalan pagi boleh gitu. Sambil menunggu ya kita kan nggak bisa memaksakan kalau Betul. pasien sudah siap, baru itu yang pasti ya itu ya eh, kalau semua operasi itu ada resikonya ya. Tapi menurut saya kalau memang sudah sakit sekali ya memang jalan terakhir itu ya dengan operasi. Ya, tadi saya bilang sendi itu tidak dapat diproduksi kembali, jadi kita ganti dengan implan dan bantalan buatan dengan implan agar dia tidak menempel kembali dan bisa engselnya itu dikembalikan lah. Seperti baru. Seperti baru. Iya, gitu. Oke. Mungkin terakhir dok, apa yang bisa dokter sampaikan atau pesankan ke Sobat Sentra supaya kesehatan sendi lutut ini tetap terjaga, bagus, jangan sampai ya mungkin operasi, amit-amit gitu. Iya, betul. Apa dok? Ya, Sobat Sentra ya. Jadi mungkin ya namanya sendi itu kita harus jaga ya. Jaga itu bukan dari sesudah usia tua, jadi dari muda harusnya dok ya. Dari muda. Dari muda sebisa mungkin olahraga ya. Olahraga itu tidak hanya kardio ya. Jadi ada kardio dan angkat beban sebenarnya. Nah, beban itu buat agar kepadatan tulang itu menjadi bagus ya. Olahraga seperti ya angkat beban dan lain-lain itu juga menguatkan otot-otot paha ya, otot paha dan otot belakang paha itu. Nah, kalau otot-ototnya semakin kuat ya pinggang itu beban ke lutut juga akan semakin berkurang. Jadi tidak terlalu membebani lutut gitu. Sehingga proses pengapuran itu akan jauh lebih berkurang lah gitu. Ya kan sebenarnya cepat atau lambat kita semua mengalami itu ya, penyakit degeneratif. Ya itu tadi dengan cara pola makan ya, jaga berat badan, pola hidup ya. Ya kalau bisa olahraga, ada nge-gym juga ya, kuatin otot paha. Terus apa lagi ya? Suplemen tulang perlu nggak? Suplemen Kan sekarang banyak tuh dok yang dijual di e-commerce, di apotik. Apa perlu nggak sih dok ditambahkan suplemen tulang tertentu? Iya, boleh ya. Suplemen, namanya suplemen itu hanya sifatnya membantu ya, memperlambat kerusakan ya gitu ya. Tapi kalau dari makanan juga boleh ya, seperti ikan-ikanan ya, salmon, tuna, putih telur yang banyak protein lah pokoknya ya, sumsum tulang itu ya, bagus buat pembentukan tulang rawan ya, yang banyak mengandung kolagen ya. Terus ya sebenarnya banyak di iklan juga yang suplemen itu kita juga nggak tahu ya sebenarnya. Dari penelitian sih tidak terlalu berpengaruh ya, karena pada akhirnya sendi itu kan tadi ya regenerasinya sangat sulit, nggak ada pembuluh darah kan di situ gitu. Jadi kalau mau suplemen ya boleh. Saran saya sih yang banyak mengandung kolagen ya biasanya, kolagen. Terus apalagi ya, lebih ke lifestyle sih ya bagusnya mah gitu. Terus dari makanan kita sehari-hari tetaplah, semua juga awalnya dari gimana kita pola hidup ya. Ya. Ini sisipan dokter akhir. Iya. Soal tulang kan berkaitan dengan kalsium. Iya. Nah sekarang banyak yang suka mengkonsumsi vitamin D dengan dosis tinggi. Iya, betul. Nah untuk tambahan vitamin D seperti itu gimana? Iya, jadi kan ini sendi ya, jadi harus dibedakan tulang dan sendi. Kalau tulang itu memang butuh kalsium, vitamin D kan membantu penyerapan kalsium di dalam tulang biar nggak cepet keropos ya. Nah itu kita bilangnya osteoporosis kan gitu. Kalau sendi itu osteoartritis. Nah beda lagi sebenarnya. Nah vitamin D itu sebenarnya lebih ke untuk otot ya, ke kepadatan tulang. Dosis tinggi atau enggak ya masih kontroversi sih dok ya. Tapi menurut saya sekitar 5.000 international unit lah per hari ya, atau boleh dicek dulu, cek kadar vitamin D kita berapa ya, D3 ya. Kalau memang kurang ya memang dosis tinggi kan takutnya katanya jadi batu ginjal dan lain-lain ya, ada batu kalsifikasi dari kalsium. Tapi menurut saya sekitar 5.000 lah masih oke ya. Dia membantu untuk otot, tulang. Nah itu juga tapi akhirnya mempengaruhi dok, dengan otot yang kuat, tulang yang bagus, nanti
akan mengurangi beban ke sendinya gitu. Jadi nggak secara Pasti, langsung mempengaruhi vitamin D itu ke sendi, tapi dia lebih ke tulang sih dok. Gitu. Jadi pada akhirnya tapi nanti berpengaruh ke kesehatan sendi juga dok. Oke, baik. Nah mungkin Sobat Sentra pengen konsultasi, ketemu dokter David. Di sini praktek hari apa, jam berapa dok? Ya, di Sentra Medika Cikarang dok. Cikarang ya? Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 3 sore. Senin sampai Jumat dari jam 1 sampai jam 3 sore. Iya. Baik. Jadi bisa langsung ketemu ya? Iya. Oke. Terima kasih banyak dokter, hatur nuhun untuk sharing-sharingnya, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Ya, Sobat Sentra, sekali lagi yang mungkin punya permasalahan terkait sendi, terkait lutut, dan mungkin persoalan kesehatan tulang yang lainnya, silakan langsung datang berkonsultasi dengan dokter David Rudianto Salim. Baik, kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya masih di podcast Sentra Stage. Sampai jumpa.